Baswedan dan Ridwan Kamil bertarung di Pilkada Jakarta. Kita bahas bersama Ketua DPP Partai Golkar, Ridwan Hisyam. Bergabung juga ada politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim, dan politisi Partai Nasdem, Bestari Barus. Malam Bang Bestari, Mas Chiko, Bang Ridwan, selamat malam. Malam. Selamat malam. Oke, nanti Bang Chiko, Mas Chiko ini bentar lagi akan join bersama kita. Udah masuk saya. Oh, udah Saya masuk. diralat, Mbak. Saya bukan ketua DPP Golkar, Mbak. Saya Dewan Pakar DPP Partai Golkar. Ya, Bang Ridwan, nanti kita perbaiki. Bang Ridwan, tapi saya mau ke Partai Golkar dulu deh. Ini kan Ya. Kang Emil ini sebagai kader Partai Golkar, tapi kemudian sudah dijagokan oleh partai sebelah nih, Partai Gerindra. Nah, jadi sejauh ini sebenarnya firm nggak sih kalau Partai Golkar juga mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Jadi begini ya, Partai Golkar itu baru memberikan surat tugas, termasuk kepada Pak Kang Ridwan Kamil, terus ada lagi Kang Zaki, ada juga Erwin Aksa. Rekomendasinya belum, rekomendasinya nanti kalau sudah waktunya pada saatnya. Jadi semuanya masih dalam bentuk surat penugasan. Tapi nggak keduluan nih ada Partai Gerindra yang udah dukung. Provinsi Jawa Timur sudah rekomendasi, yaitu ke Ibu Khofifah dan Emil. Kalau ini kan belum ada pasangannya. Jadi nanti pada saatnya setelah ada pembicaraan dengan partai-partai pendukung, nah itu baru diputuskan siapa yang kita beri rekomendasi. Jadi semuanya masih dalam bentuk proses. Meskipun dengan Partai Gerindra yang sudah beri lampu hijau, Bang Ridwan? Iya, tapi kan belum ada pasangannya Partai Gerindra. Kan baru memberi istilahnya lampu hijau saja. Belum ini, karena saya tahu juga di Gerindra juga ada yang namanya yang Deddy Mulyadi kan juga ada di situ. DM, iya. Jadi semuanya masih cair, yang di Jawa Barat juga masih cair semuanya. Masih cair dari Partai Golkar. Iya. Tapi kalau dari Partai PDI Perjuangan nih, jelas-jelas nggak sih akan mendukung Mas Anies nih maju di Pilkada Jakarta, Mas Chiko? Belum jelas. Seperti tadi disampaikan senior saya barusan kan, memang sekarang ini belum ada surat tugas juga yang kami berikan kepada siapapun, bahkan untuk DKI Jakarta ya kan, terkait dengan PDI Perjuangan dan kemungkinan mengusung Pak Anies. Bisa saja, dan bisa saja juga mengusung Pak Ridwan Kamil, bisa juga mengusung yang lain, dan bisa yang paling pasti PDI Perjuangan menginginkan ada kader kami juga yang berada dalam kombinasi nama antara calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Tapi Mas Chiko gini ya, dipertanyakan banyak orang nih, kok bisa kemudian PDI Perjuangan ini membuka kemungkinan untuk mendukung Mas Anies yang nampaknya ini kayaknya belum pernah ada sejarah juga nih, mungkin beda ideologi, sampai sekarang kok malah terbuka nih untuk Mas Anies maju di Pilkada. Maksudnya Mas Anies beda ideologi itu gimana? Coba dijelaskan sama Kompas. Apa ideologinya Mas Anies? Maksudnya beda jalan, Mas. Beda jalan, kemudian juga mungkin beda pandangan gitu, Mas Chiko. Gini loh. Jadi Mas Chiko banyak jalan menuju ke Roma, Mas Chiko. Anies Baswedan itu pernah bersama-sama dengan PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi ketika beliau pertama kali maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Ingat kan, Pak Anies itu salah satu juru bicaranya calon presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita bicara soal ideologi, semua partai politik yang ada di Indonesia yang pasti kami meyakini menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menghargai dan menghormati kebinekaan dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan. Pada artinya, tapi ini juga kami mungkin mengatakan bahwa nama Pak Anies ini adalah hanya satu nama di antara banyak nama yang dimunculkan dari akar rumput maupun yang dipertimbangkan oleh DPP PDI Perjuangan. Jadi akar rumput ini juga ingin Mas Anies salah satunya namanya? Salah satu dari beberapa nama yang diusulkan. Jadi nama yang diusulkan ada beberapa. Ada nama
Mas Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, ada Pak Andika, ada Bu Risma, ada juga beberapa yang saya agak lupa ya, nama anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi bukan nama Pak Anies saja, begitu juga tentu ada nama Pak Ahok yang akan kita pertimbangkan. Tentunya nama-nama tersebut yang paling penting adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan daerah khusus Jakarta ke depannya. Termasuk juga dengan menjawab tantangan untuk bisa menjadi pemenang, misalnya kalau misalnya pesaingnya, misalnya salah satunya mungkin dari terahnya Pak Jokowi, Mas Kaisang misalnya yang dikabarkan juga akan maju nih, nggak tahu Wagub atau Cagup atau gimana, Mas Ciko? Gitu ya. Saya rasa semuanya masih terbuka. Bahkan mungkin kalau ada kita menyebut nama Mas Kaisang kan kita nggak tahu juga gitu. Karena memang sampai hari ini kami masih terus mencermati nama-nama tersebut. Karena kami ingin menjaring betul-betul tokoh dan sosok yang mampu untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dan juga memenangkan pertarungan pastinya. Nah, jadi artinya yang kami lakukan sekarang adalah melihat hasil survei. Satu, survei itu kan tidak terbatas elektabilitas. Kalau orang-orang yang kita lihat ini pernah menjabat di DKI Jakarta, khususnya seperti Pak Ahok maupun Pak Anies misalnya, kita perlu lihat survei tingkat kepuasan publiknya. Nah itu, dan kita juga karena ingin sekali dan kita merasa pantas untuk memajukan kader kita juga di dalam kombinasi antara cagup atau cawagupnya, tentu kita mulai mensimulasi ketika cagupnya A, cawagupnya B, bagaimana disurvei, kalau atau kebalikannya, atau ketika C kita masukkan ke dalam kombinasi itu, atau D dan lain-lain. Jadi ini semua masih dalam pertimbangan dan semua masih sangat cair, masih sangat dini untuk kita bicara bahwa sudah pasti kita akan mencalonkan A dan sudah pasti kita akan melawan B gitu. Kalau dari Partai Nasdem ini masih bingung juga, masih nimbang-nimbang atau justru udah ada salah satu yang pasti, Bang Bes? Karena kalau dari Nasdem kan punya track record juga mendukung Mas Anies di pemilu kemarin, tapi kemudian juga Nasdem sudah bersama dengan Pak Prabowo yang mungkin saja dari Partai Gerindra ini kemungkinan besar akan mengusung Kang Emil nih. Jadi mau yang mana nih? Atau jangan-jangan punya nama baru? Ya, yang pasti kita bersyukur bahwa Pilkada DKI itu pastilah yang paling menarik dari pilkada-pilkada yang lain gitu ya. Melibatkan banyak pihak, ya toh. Nah, pada hari ini tentu kita juga sebagai partai yang eksis di DKI Jakarta dengan perolehan 11 kursi DPRD, tentu akan ikut juga meramaikan. Pada hari ini, sampai hari ini memang bahwa bahkan kita pun sudah menyampaikan kita akan berikan kepada Pak Anies kalau Pak Anies itu kan bersedia. Tapi sampai hari ini belum ada pernyataan kesediaan dari Pak Anies itu sendiri. Dan tentu selain daripada itu, kita juga menyiapkan kader-kader kita gitu. Nah jadi tadi kita melihat ada teman dari mantan koalisi ya, karena koalisinya kan sudah bubar nih, dari PKB telah menyampaikan ada proses yang sudah dilakukan, ya kita berharap juga yang lainnya. Dan kemarin beberapa waktu lalu Ketua Bapilu kami, Kakak Prananda Paloh itu telah menyampaikan perlu pendalaman ya untuk DKI Jadi Jakarta artinya ini. jejak koalisi di pemilu ini nggak mau dilanjutkan lagi atau belum tentu dilanjutkan di pilkada, Bang Bes? Masih sangat cair ini, masih sangat cair sekali. Jadi itulah dia. Beberapa waktu pun saya pernah sampaikan ini lambat, ada yang ditunggu cepat, ada yang dibuka. Ini sekarang terulang kembali. Okay. Nah ini sekali ini pilkada di DKI ini agak lambat calon itu dimunculkan gitu loh. Tinggal 2 bulan, tapi masih ke sana, masih kemari gitu. Sampai hari ini pun banyak yang menggaungkan Anies dipasangkan dengan Prasetyo Edy Marsudi, kemudian muncul lagi berita. Berarti artinya dari Nasdem masih membuka kemungkinan ya? Kaisang, kan begitu tuh. Ya Anies dengan Kaisang juga mencuat, disambut lagi oleh Kaisang bahwa saya nggak keberatan ya, seperti kita bicara di salah satu kita baca di salah satu media online.
Anies Bestari baru saja yang belum. Hah? Tapi Bang Bes, dengan munculnya nama Kang Emil, ada nama Mas Anies juga. Ini kan agak jarang ya Jakarta itu memilih yang sama begitu, masyarakatnya gitu ya, atau warganya memilih yang sama. Terakhir mungkin pada saat Pak Sutioso ya 2 kali menjabat begitu. Nah, apakah artinya juga membuka kemungkinan akan justru mengusung nama Kang Emil saja nih? Ya, saya kira gini, sampai hari ini seperti saya sampaikan tadi, partai kami masih melakukan pendalaman. Oke. Sangat tidak tertutup kemungkinan untuk nanti penetapan itu pada waktu yang mendekati hari akhir gitu. Jadi masih alot ya dari masing-masing partai politik begitu ya untuk mencari siapa yang dijagokan untuk menjadi calon gubernur Ya, dan juga kita berharap sebetulnya singkat Bang. PDI Perjuangan ini bisa lebih dulu gitu loh sekali ini. Kali ini bisa lebih dulu menggelontorkan bakal calonnya ke publik gitu ya. Baik. Nanti ditunggu tuh katanya Mas Ciko. Berharap lebih dulu. Menarik. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko, Bang Bes, terima kasih, Bang Ridwan, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, polisi menangkap pria yang merampok toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Pelaku membawa kabur belasan jam tangan senilai 14 miliar rupiah.